Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, hari ini tanggal 29 Maret 2024, hari Jumat. Dan itu berarti kita sedang mengenang akan pengorbanan, penderitaan, dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini adalah jam-jam di mana Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Nah, kalau kita melihat sebelumnya, di mana Tuhan Yesus setelah ditangkap di Taman Getsemani, lalu ia dihadapkan di mahkamah agama untuk diadili, lalu setelah itu dihadapkan kepada Herodes dan juga kepada Pilatus. Dalam waktu sesingkat begitu saja, setelah Tuhan Yesus ditangkap pada malam hari dan sampai pagi hari, Tuhan Yesus langsung diputuskan untuk dijatuhkan hukuman mati. Dan kita melihat Tuhan Yesus disalibkan jam 9 pagi, hari Jumat. Jam 9 pagi, hari Jumat. Nah, orang-orang yang datang pada saat itu, mereka begitu menginginkan kematian Tuhan Yesus. Ketika Pilatus berusaha untuk membebaskan Tuhan Yesus, tetapi orang-orang banyak mendesak, salibkan dia, salibkan dia. Padahal Tuhan Yesus tidak ada kejahatan, tidak ada dosa, tak ada satupun yang layak untuk Tuhan Yesus disalibkan. Tapi orang-orang banyak menginginkan kematian Tuhan Yesus. Dan Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sedang mencuri hati orang banyak. Dia mau mengabulkan permintaan mereka. Dan akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Nah, kalau kita melihat di kitab Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-33 dikatakan, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Jadi Tuhan Yesus dibawa keluar dari kota Yerusalem. Mereka menyalibkan dia di suatu tempat bernama Golgota, atau di sini dikatakan Tengkorak, ya. Dan di situ Tuhan Yesus dia disalibkan di antara penjahat. Ada dua penjahat yang disalibkan memang layak untuk dihukum. Tapi Tuhan Yesus juga disalibkan bersama dengan mereka, dan mereka memposisikan Tuhan Yesus di tengah, seolah-olah mau mempertontonkan, mau menunjukkan Tuhan Yesus adalah yang paling jahat, adalah paling layak untuk dihukum mati. Makanya mereka memposisikan dia di tengah. Kita melihat bagaimana orang-orang menginginkan kematian Tuhan Yesus, padahal tidak ada satupun dosa atau kejahatan yang dilakukan Tuhan Yesus. Lalu ayat yang ke-34 dikatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Jadi Tuhan Yesus disalibkan mulai dari jam 9 pagi, dan selama berada di atas kayu salib sampai jam 3 sore, 6 jam, di situ Tuhan Yesus mengucapkan 7 perkataan di atas kayu salib. Dan salah satunya Tuhan Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus benar-benar mengasihi kita orang berdosa. Dia benar-benar datang untuk mengorbankan nyawanya, mati demi menebus dosa-dosa manusia. Manusia harusnya dihukum oleh karena dosa. Manusia harus menanggung kejahatannya. Tapi Tuhan Yesus, dia tidak mau kita binasa. Dia rela mati demi kita. Dan bahkan di atas kayu salib, ketika dia sudah tergantung di atas kayu salib, dia berdoa, "Bapa, ampunilah mereka. Ampuni, maafkan mereka." Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita manusia sesungguhnya sesat, dibutakan karena dosa. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Kita hanya mengikuti keinginan hati kita.
Tetapi kita dia tahu bahwa ujungnya adalah kebinasaan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah mereka. Dan yang ke-35, di sini firman Tuhan mengatakan orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih. Lihat bagaimana para pemimpin-pemimpin ini, ya khususnya pemimpin-pemimpin agama, bukannya mereka bertobat, mereka menyesal akan dosa mereka karena menyalibkan seseorang yang tidak ada kejahatannya. Hanya karena kedengkian mereka, hanya karena iri hati, tidak suka, mereka rela mengorbankan ya dengan menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, tapi kita melihat tidak ada kesadaran pertobatan mereka. Bahkan mereka menambah kejahatan mereka dengan mengatakan, ya, orang lain ia selamatkan, biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka mengejek Tuhan Yesus. Mereka sudah tahu, mereka sudah mendengar di mana Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Mesias itu. Tapi mereka tidak mau percaya. Malah mereka mencobai Tuhan Yesus, mengejek, menghina Tuhan Yesus. Dan yang ke-36 dikatakan juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. Bukan hanya para pemimpin tadi, bahkan para prajurit juga yang menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka mengolok-olok. Artinya apa? Mereka terus menghina dia. Terus menghina dia. Nah, ini adalah sebuah tekanan yang luar biasa. Jadi secara fisik, Tuhan Yesus itu benar-benar menderita. Dia sudah dipukul beberapa kali, dicambuk beberapa kali sampai berdarah-darah. Dia lalu diludahi, ya, lalu dihina, lalu disuruh pikul ya, kayu salibnya, walaupun di tengah jalan ya, ada orang yang menggantikan dia. Tapi Tuhan Yesus benar-benar menderita luar biasa. Lalu dia dipaku, tangan, telapak tangan dipaku, lalu kaki dipaku, lalu dikasih mahkota duri, ya, kepalanya sampai berdarah-darah. Ya, tentunya Tuhan Yesus benar-benar menderita. Tapi bukan hanya penderitaan secara fisik yang dialami Tuhan Yesus yang diberikan kepadanya, tapi sebuah penghinaan juga, ya, ejekan yang terus menerus diberikan kepada Tuhan Yesus ketika dia sudah berada di atas kayu salib. Lalu ayat yang ke-37 dikatakan, dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Kalau tadi jika engkau Mesias, selamatkanlah dirimu. Nah sekarang jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ayat yang ke-38 dikatakan ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Nah ini adalah sebuah penghinaan. Ya. Karena seorang raja harusnya dia berada di istana dan dia memiliki mahkota kemuliaan. Tetapi di sini kita melihat Tuhan Yesus, dia disalibkan, bahkan diberikan mahkota, tetapi mahkota duri. Nah, ini adalah sebuah penghinaan. Mereka mengatakan, inilah raja orang Yahudi. Lalu yang ke-39 dikatakan seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Nah kalau tadi para pemimpin orang banyak, lalu para prajurit, nah sekarang satu orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus disalibkan, orang yang jahat yang memang layak dihukum, juga dia tidak ada rasa takut kepada Tuhan, bahkan juga secara tidak langsung mengejek Tuhan Yesus. Dia mengatakan, ya, bukankah engkau adalah Kristus? Artinya engkau mengaku adalah Kristus, engkau mengaku sebagai Mesias. Coba selamatkan dirimu dan kami. Dia juga mengejek, mencobai Tuhan Yesus. Dia tidak sadar dan tidak bertobat bahwa dia dihukum karena kejahatannya. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dan yang ke-40 dikatakan, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Tapi yang satu, yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, dia menegur orang yang temannya itu yang jahat yang disalibkan. Dia mengatakan, tidak engkau takut ya kepada Tuhan Allah. Engkau menerima hukuman yang sama. Engkau dihukum karena memang layak. Katakan di sini ayat ke-51, kita memang selayaknya dihukum. Harusnya kamu sadar, kamu tidak usah berbuat jahat lagi, kamu usah lagi ya kamu menunjukkan ya, ketidak rasa takutmu kepada Tuhan. Kamu harusnya sadar, bertobat, menyesal karena kamu dihukum, disalibkan. Kita disalibkan karena kesalahan kita. Dikatakan kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah.
orang yang berdosa yang satu ini. Meskipun dia orang yang jahat, dia disalibkan, layak untuk dihukum, tetapi dia bertobat. Dan dia menerima, dia merendahkan diri bahwa memang dia berdosa, makanya dia dihukum. Dan dia mengatakan, tetapi Tuhan Yesus tidak ada dosanya, tidak ada salahnya, tidak layak untuk dihukum. Dan dia mengatakan, dia menunjukkan imannya, dia mengatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia mengatakan, Tuhan Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai Raja. Artinya apa? Orang ini, dia benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, itu adalah Raja. Kalau yang satu tadi, dia seperti mencobai. Artinya dia tidak sungguh-sungguh percaya. Bahkan menyalahkan Tuhan Yesus. Ya kalau engkau Mesias, coba selamatkan kita. Tetapi di sini, yang satunya dia percaya sungguh-sungguh, dia mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus inilah juru selamat, adalah Raja dari segala Raja. Dan dia mengatakan, kalau engkau nanti datang sebagai Raja, artinya dia benar-benar percaya, dia akan datang sebagai Raja dari segala Raja. Itu nanti di akhir zaman. Dan dia mengatakan, ingatlah akan aku. Artinya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Orang ini, dia merendahkan diri, dia menyesal akan dosanya, dia bertobat, dan dia percaya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia mengatakan, ingatlah aku, selamatkanlah aku. Dikatakan ayat ke-23, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, orang ini tidak dibaptis, orang ini tidak berbuat baik, ya, tetapi karena dia beriman sungguh-sungguh di masa akhir-akhir hidupnya, dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, artinya setelah mereka meninggalkan dunia ini, mati, dikatakan engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus itu adalah surga. Artinya orang ini diselamatkan. Dia akan pergi ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi diselamatkan karena iman. Ya. Lalu ayat yang ke-44 kita melihat lanjutan ceritanya ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Nah, sampai jam 12 siang. Jadi Tuhan Yesus disalibkan jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Ini sudah 3 jam. Dan katakan lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ada sebuah fenomena yang benar-benar ya ajaib, yang tidak pernah terjadi. Katakan kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. 3 jam lamanya gelap, ya, tidak ada matahari. Dan dikatakan yang ke-45, sebab matahari tidak bersinar, tidak nampak. Kenapa? Karena ada kegelapan di daerah itu selama 3 jam, mulai dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Dan dikatakan lagi, dan tabir bait suci terbelah. Tabir, ya, ada sebuah tabir yang membatasi antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus, ya, di mana hanya para imam yang boleh masuk ke situ. Ada ya pembatasan, tetapi dikatakan tabir itu terbelah, dan itu berarti ya, dengan kematian Tuhan Yesus ini, dia memberikan keselamatan bagi seluruh orang-orang yang percaya kepadanya, dan juga setiap orang bisa datang langsung kepadanya. Tidak ada yang dibatasi lagi, bisa datang langsung. Karena tabir itu sudah dibelah oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib. Jadi kita masing-masing bisa langsung datang kepada Tuhan, bisa datang berdoa, bisa datang ya beribadah, ya. Tak ada pembatasan lagi. Tidak ada perantara. Kita bisa langsung datang karena Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-46 dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dikatakan lalu sebelum Tuhan Yesus mati, jam 3 sore, hari Jumat. Nah, kalau kita melihat ya, sekarang ya, tanggal 29 Maret 2024, hari Jumat, dan sekarang ini, waktu saya buat video ini, ya sekarang jam 2 lewat, ya 29 menit, atau jam 2.30 menit. Artinya tinggal 30 menit lagi, jam 3 nanti, Tuhan Yesus, dia mati. Dia mengembuskan nafasnya terakhir.
Dia mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawa. Tuhan Yesus akhirnya mati di atas kayu salib. 6 jam dia tergantung di atas kayu salib. Ayat yang ke-47 dikatakan ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Kepala pasukan itu tentunya dia memperhatikan baik-baik apa yang terjadi. Terutama ketika mulai terjadi fenomena, ya jam 12 itu tentunya kegelapan meliputi daerah itu. Tentunya ini memberikan sebuah notifikasi, ya sebuah peringatan, ya khususnya kepada kepala pasukan untuk memperhatikan sebenarnya orang ini siapa. Ya. Dan dia melihat bagaimana juga ya hal-hal yang terjadi kepada Tuhan Yesus dan perkataan-perkataannya di atas kayu salib. Dia mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Dia menyatakan bahwa sebenarnya orang ini tidak ada dosa. Dia orang benar. Dia mati bukan karena dosa, tapi karena kejahatan manusia. Ayat ke-48, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul. Dan mereka, orang banyak yang menginginkan kematian Tuhan Yesus, akhirnya mereka sadar bahwa itu adalah kejahatan mereka. Dan mereka memukul diri mereka, mereka menyesal. Mereka tahu mereka telah berbuat jahat. Ayat yang ke-49, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya. Nah, jadi saudara-saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus, dia benar-benar menderita. Dan dia menanggung semuanya itu untuk menebus dosa kita. Dia disalibkan, tergantung selama 6 jam. Jam 3 sore dia mati. Semuanya ini Tuhan Yesus lakukan untuk menggantikan kita dari hukum. Harusnya kita yang dihukum, tapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus bertobat dari kejahatan kita. Kita yang selama ini tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, mengandalkan perbuatan baik kita atau mengandalkan orang lain, segera bertobat. Percaya Tuhan Yesus, karena hanya Dia yang mati menanggung dosa kita. Tapi jika kita menolak, itu berarti kita harus tanggung dosa kita sendiri. Kita menolak anugerah Tuhan, maka kita pasti akan binasa. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Terima Dia adalah juru selamat satu-satunya. Bagi kita yang sudah percaya, mari kita merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus ini. Dan kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan kita mau mengasihi Dia dalam kehidupan kita. Kita mau memberikan segala sesuatu dalam hidup kita untuk kemuliaan namanya. Karena Dia mati bagi kita, maka kita siap mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus seumur hidup kita. Nah, jadi saudara-saudara, dalam mengenang akan kematian Tuhan Yesus ini, mari kita benar-benar merenungkan. Dan mari kita mengoreksi hidup kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh telah memberikan seluruhnya untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk kita. Maka mari kita hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.